Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja ya. Nah, pada video kali ini Bu Vina akan menjelaskan bagaimana sih cara menyusun statement of cash flow atau laporan arus kas menggunakan metode langsung. Perlu kalian ketahui bahwasanya dalam laporan arus kas itu dapat dua metode penyusunan, yaitu metode langsung dan juga metode tidak langsung. Nah, apa itu metode langsung atau direct method? Metode langsung adalah pendekatan dalam penyusunan laporan arus kas yang mencatat semua penerimaan dan juga pengeluaran kas secara langsung. Nah, dalam metode langsung ini, arus kas dari aktivitas operasi itu dihitung berdasarkan kas yang benar-benar diterima dan dibayarkan perusahaan selama satu periode tertentu, di mana sumber data yang kita butuhkan untuk menyusun laporan arus kas menggunakan metode langsung yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penyelesaian, dan juga neraca saldo awal periode. Oke, di sini Bu Vina sudah menyiapkan untuk cash receipt journal dari PT Sekarjaya, cash payment journal dari PT Sekarjaya, adjustment journal dari PT Sekarjaya, dan juga trial balance PT Sekarjaya pada awal periode. Selanjutnya, kita akan langsung praktik bagaimana menyusun statement of cash flow dari PT Sekarjaya menggunakan metode langsung. Oke, yang pertama di sini pastikan kalian sudah menuliskan nama perusahaan, statement of cash flow, dan juga periodenya ya. Yang pertama, cash flow from operating activities. Kita akan menganalisis arus kas dari aktivitas operasi yang tergolong sebagai arus kas masuk. Sehingga sumber data yang kita gunakan adalah cash receipt journal. Oke, di sini kita akan analisis yang pertama transaksi dari cash receipt journal. Di sini terdapat cash in bank debit dan juga kreditnya adalah account receivable. Nah, ketika terdapat penambahan cash in bank dan juga pengurangan dari account receivable, berarti di sini terdapat transaksi yang berkaitan dengan penerimaan piutang. Itu artinya customer atau pelanggan membayarkan piutang kepada perusahaan. Sehingga ini nanti kita akan masukkan di laporan arus kas aktivitas operasi sebagai arus kas masuk. Nah, kemudian berapa nominalnya? Nominalnya adalah sebesar total account receivable, kemudian kita kurangi dengan sales discount. Langsung saja di sini kita akan catat penerimaan account receivable sebesar total dari receivable di sini kita kurangi dengan sales discount. Total yang akan kita masukkan di sini adalah 1.120.300.000. Kemudian kita kurangi dengan sales discount 2.750.000. Maka di sini diperoleh penerimaan account receivable adalah sebesar 1.117.550.000 rupiah. Transaksi yang pertama selesai. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu penjualan tunai. Di sini perusahaan mendebit cash in bank, berarti perusahaan menerima penjualan secara tunai. Jika perusahaan menerima penjualan secara tunai, berarti perusahaan menerima uang, sehingga kita akan masukkan di sini sebagai arus kas masuk dari penerimaan penjualan tunai. Sebesar berapa? Kita lihat di sini. 140.350.000. Kemudian kita lihat juga di sini toko serasi itu melakukan pembelian ke perusahaan, artinya perusahaan melakukan penjualan kepada toko serasi, tapi toko serasi tidak hanya membayar secara kredit, melainkan juga membayar secara tunai, 100 juta di sini. Berarti total dari penerimaan penjualan tunai itu adalah sebesar 140 juta sekian, kita tambahkan dengan 100 juta. Oke, total di sini berarti kita masukkan 140.350.000, kita tambah dengan 100 juta. Maka kita peroleh penerimaan penjualan tunai adalah sebesar 240.350.000 rupiah. Kemudian
transaksi yang selanjutnya, di sini yang ketiga, tadi sudah dicatat ya, account receivable. Kemudian transaksi yang keempat juga sudah kita catat, penjualan tunai. Di sini yang kelima juga sudah. Yang keenam juga sudah. Yang ketujuh sudah. Nah, untuk transaksi yang terakhir, di sini terdapat penjualan kendaraan perusahaan. Di sini perusahaan menjual kendaraannya. Apakah ini termasuk ke dalam aktivitas operasi? Tidak ya, ini termasuk ke dalam aktivitas investasi. Oleh karena itu, kita skip dulu. Dan kita lihat di sini adjustment journal atau jurnal penyelesaiannya, adakah yang berkaitan dengan cash in bank? Nah, ternyata di sini di transaksi yang keempat itu ada yang berkaitan dengan cash in bank. Di sini perusahaan menerima interest revenue atau pendapatan bunga. Maka kita harus catat juga ke arus kas masuk aktivitas operasi. Tetapi perlu digarisbawahi bahwasanya yang dicatat itu bukan nominal kas yang diterima di sini ya, tapi adalah interest revenue-nya yang didapatkan, yaitu 231.250. Oke, langsung saja di sini kita catat penerimaan interest revenue besar 231.250. Oke, sudah benar ya. Nah, adakah lagi yang berkaitan dengan arus kas masuk dari operating activities? Tadi dari cash receipt journal sudah, dari adjustment juga sudah, berarti sudah selesai ya di sini untuk arus kas masuk dari operating activities. Selanjutnya kita jumlahkan. Sehingga di sini kita peroleh jumlah arus kas masuk adalah sebesar 1.358.131.250. Kemudian selanjutnya kita akan menganalisis mana yang masuk ke dalam arus kas keluar dari operating activities. Di sini sumber data kita adalah cash payment journal. Kita lihat transaksi yang pertama. Di sini terdapat account payable debit, kemudian kreditnya cash in bank. Nah, ketika perusahaan itu mendebit account payable, kemudian mengkredit cash in bank, berarti di sini terdapat pembayaran utang dagang atau pembayaran account payable. Nah, ini perlu kita catat, nominalnya adalah sebesar total account payable di sini ya. Kita catat di sini pembayaran account payable sebesar 660.600.000. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini transaksi yang kedua, perusahaan melakukan pembayaran utang PPh. Di sini perusahaan mencatat pada akun income tax payable sebesar 7 juta. Ini juga kita masukkan pembayaran income tax payable sebesar 7 juta. Kemudian ketiga, di sini perusahaan melakukan pembayaran jasa fee konsultan pajak dan mencatatnya pada professional fees. Di sini juga kita masukkan pembayaran professional fees sebesar nominal yang dikeluarkan yaitu 10.290.000. Kemudian transaksi yang keempat, di sini perusahaan melakukan pembayaran pajak reklame dan juga pemasangan spanduk. Di sini perusahaan mencatatnya sebagai regional tax expense. Maka kita juga akan catat di sini sebesar nominal yang dikeluarkan yaitu 3.500.000. Kemudian yang selanjutnya, di sini perusahaan melakukan pembayaran angsuran PPh dan mencatatnya ke akun prepaid income tax. Maka kita juga akan catat di sini pembayaran prepaid income tax
sebesar nominal yang dikeluarkan yaitu 6 juta rupiah. Kemudian transaksi yang selanjutnya, di sini perusahaan melakukan pembayaran sumbangan dan mencatatnya sebagai donation expense. Kita juga harus mengklasifikasikan ini sebagai arus kas keluar dari aktivitas koperasi, sehingga kita catat di sini pembayaran donation expense sebesar 4 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya, di sini tadi sudah ya, account payable sudah kita catat di awal tadi. Yang selanjutnya ada pembayaran PPN kurang bayar. Nah, ini juga perlu kita catat. Pembayaran PPN kurang bayar sebesar nominal yang dikeluarkan di sini adalah 19.400.000. Kemudian yang selanjutnya, di sini terdapat pengisian kembali dana kas kecil. Jadi perusahaan melakukan pengisian kembali petty cash-nya ya sebesar 5 juta. Ini juga perlu kita masukkan ke dalam arus kas keluar. Pengisian kembali petty cash sebesar 5 juta. Kemudian yang terakhir, di sini ada pembayaran dividen kepada pemegang saham. Nah, apakah pembayaran dividen ini kita masukkan atau kita klasifikasikan sebagai arus kas koperasi? Tidak ya, jadi pembayaran dividen ini masuknya ke aktivitas pendanaan atau financing activities. Nah, untuk cash payment journal sudah selesai. Untuk operating activities, lalu kita lihat di sini adjustment journalnya. Nah, tadi kan ada yang berkaitan dengan cash in bank. Di sini ada bank service check atau beban administrasi bank. Artinya perusahaan di sini melakukan pembayaran beban administrasi bank. Sehingga ini juga perlu kita klasifikasikan sebagai arus kas keluar dari operating activities sebesar 15.000. Maka kita catat di sini. Nah, setelah semuanya selesai, kita hitung jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi. Diperolehlah Rp721.805.000. Setelah kita mengetahui jumlah arus kas masuk dan juga jumlah arus kas keluar, selanjutnya kita akan menghitung net cash from operating activities atau kas bersih dari aktivitas operasi. Caranya, kita kurangkan jumlah arus kas masuk dengan jumlah arus kas keluar. Sehingga di sini kita peroleh untuk net cash-nya yaitu sebesar Rp636.326.250. Kemudian yang selanjutnya di sini kita akan melakukan analisis terkait dengan cash flow from investing activities. Mana saja dari laporan atau jurnal penerimaan kas, juga jurnal pengeluaran kas, serta jurnal penyesuaian di sini yang kita masukkan ke dalam cash flow from investing activities. Oke, tadi di awal kita sudah singgung ya di cash receipt journal terkait dengan penjualan kendaraan perusahaan. Penjualan kendaraan perusahaan ini kita masukkan ke dalam cash flow from investing activities sebagai arus kas masuk, karena kan perusahaan menjual vehicle atau kendaraannya, otomatis perusahaan menerima uang, sehingga itu kita masukkan ke dalam masuk investing activities. Di sini kita tulis arus kas masuk. Keterangannya penjualan kendaraan vehicle. Sebesar berapa? Sebesar terima yaitu 580 juta. Kita masukkan di sini 580 juta. Nah, kan di adjustment journal itu tidak ada yang berkaitan dengan investing activities
Kemudian di cash payment journal juga tidak ada. Jadi, ini kita sudah langsung tahu net cash atau kas bersih dari investing activities, yaitu dari penjualan vehicle sebesar 580 juta. Kalau misalnya terdapat arus kas keluar, misalnya perusahaan juga melakukan pembelian tanah, maka untuk menghitung net cash-nya seperti yang operating tadi, jumlah dari arus kas masuk kita kurangi dengan jumlah arus kas keluarnya. Kemudian aktivitas yang ketiga yaitu cash flow from financing activities. Tadi sudah kita singgung juga di cash journal, terdapat pembayaran dividen kepada pemegang saham. Nah, pembayaran dividen kepada pemegang saham ini kita akan masukkan ke cash flow from financing activities sebagai arus kas keluar. Kenapa? Karena kan perusahaan membayarkan dividen itu kepada para pemegang sahamnya, sehingga perusahaan mengeluarkan cash in bank-nya atau mengeluarkan kasnya. Sehingga di sini kita golongkan sebagai arus kas keluar. Sini pembayaran dividen sebesar berapa? Sebesar cash yang dikeluarkan yaitu 47.250.000. Kemudian di cash payment sudah, di adjustment journal adakah yang berkaitan dengan financing activities atau aktivitas pendanaan? Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada berarti di sini kita sudah mengetahui net cash from financing activities yaitu sebesar 47.250. Tapi di sini nominalnya itu kita minus atau dikurung ya. Kenapa? Karena ini tergolong sebagai arus kas keluar yang sifatnya adalah mengurangi kas. Oke, sudah ya. Di sini kita sudah memperoleh net cash from operating activities, net cash from investing activities, kemudian net cash from financing activities. Kemudian di sini kita akan melihat ya, net increase atau decrease. Sebenarnya di sini ada kenaikankah atau ada penurunankah kas perusahaan itu selama periode Desember 2022. Kita coba lihat caranya dengan kita jumlahkan kas bersih dari aktivitas operasi dengan kas bersih aktivitas investasi dan juga kas bersih dari aktivitas pendanaan. Nah, kita peroleh di sini 1.169.076.250. Perlu diperhatikan ya, jika di sini hasilnya adalah minus atau negatif, maka perusahaan itu mengalami decrease in cash atau penurunan kasnya. Tapi kalau hasilnya positif seperti PT Skarjaya ini, maka perusahaan dikatakan mengalami kenaikan kas atau increase in cash. Nah, setelah kita mengetahui kenaikan dari kas perusahaan, yang selanjutnya kita akan melihat berapa saldo awal kas pada awal periode. Kita lihatnya dari mana? Kita lihatnya dari trial balance as of November. Di sini atau trial balance neraca saldo awal periode. Kasnya adalah sebesar 3.577.218.500. Maka di sini kita akan masukkan. Kita masukkan di sini. 3.577.218.500. Nah, setelah kita sudah tahu kenaikan kasnya berapa, cash in bank di awal periodenya berapa, kemudian di sini kita bisa jumlahkan cash balance Desember tanggal 31 atau saldo kas akhir periode. Kita tambahkan kenaikan kas dengan saldo kas awal periode. Nah, kita peroleh di sini 4.746.294.750. Nah, perlu diperhatikan kembali di sini ya, saldo kas akhir periode itu harus sama nominalnya dengan saldo kas pada laporan posisi keuangan. Nah, kita akan cek apakah sama. Di sini kan 4 miliar sekian ya. Diperhatikan.
kita cek apakah sama dengan yang ada di laporan posisi keuangan. Nah, ternyata sama, berarti pencatatan atau penyusunan dari laporan arus kas menggunakan metode langsung sudah tepat, sudah sesuai. Nah, Bu, bagaimana jika hasilnya itu tidak sama atau tidak balance? Maka terdapat kemungkinan kalian dalam memasukkan atau mengklasifikasikan ya dari arus kas operasi, investasi, dan financing itu ada yang salah, sehingga harus diteliti dengan betul ketika melakukan penyusunan laporan arus kas dengan metode langsung. Baik, untuk penyusunan laporan arus kas atau statement of cash flow menggunakan metode langsung sudah selesai. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan penyusunan laporan arus kas PT Sekar Jaya menggunakan metode tidak langsung.